Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Perbaikan Anies Baswedan menyinggung perilaku warganet yang kerap menyebut Indonesia sebagai negeri Konoha dan Wakanda saat melontarkan kritik di media sosial. Anies menyebut hal itu menjadi tanda terbelenggunya kebebasan berdemokrasi. Baca Pres Koalisi Perubahan dan Perbaikan Anies Baswedan dalam pidatonya di Universitas Indonesia awalnya menyinggung soal kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai proses demokrasi yang baik tidak boleh menggunakan tekanan dan penanaman rasa takut ke masyarakat. Anies menyebut adanya fenomena mengganti kata Indonesia menjadi Konoha dan Wakanda menunjukkan tanda-tanda tidak sehat dalam demokrasi. Warga melakukan self-censorship, censorship tidak hanya soal demokrasi. Anies juga mengungkap soal kota yang polusinya paling buruk dengan nama Lahore dan kemudian mengkritik kota Lahore habis-habisan. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan.